Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini saya akan memperkenalkan suatu problem namanya coin row, deretan koin. Ini termasuk problem yang cukup sederhana, lebih sederhana daripada problem-problem yang sudah kita bahas di kelas sebenarnya. Ya, problemnya seperti apa? Problemnya itu sebenarnya kita diberi sekumpulan koin yang kemudian nanti akan dibariskan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan nilai, kita bisa ambil gitu ya koin itu, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nilai yang setinggi mungkin gitu ya. Jadi ini adalah problem maksimasi gitu ya. Oh, kan tapi berarti oh ya udah kalau gitu ambil aja semua koinnya gitu ya. Kalau kita ambil semua koin kan berarti kita akan mendapatkan nilai yang maksimum gitu ya. Nah, tapi ada constraint-nya tentu saja, makanya dia jadi problem gitu ya. Constraint-nya apa? Constraint-nya adalah bahwa kalau misalnya kita mengambil satu koin, maka kita tidak boleh mengambil koin-koin yang pas di sebelahnya gitu, yang adjacent dengan dia gitu, yang bersisian. Misal saya memutuskan untuk mengambil C3 gitu ya. Misalnya ini adalah deretan koin. Misalnya saya punya koin 1, 2, 3, 4 sampai CN gitu ya yang direpresentasikan sebagai C. Nah, kemudian saya memutuskan untuk mengambil C3 gitu ya. Maka ketika kita memutuskan mengambil C3, maka C2 dan C4-nya tidak boleh diambil gitu. Ya. Kalau misalnya kita ngambil C1, ya berarti C2-nya tidak boleh diambil. Kalau kita ambil CN, ya berarti CN-1-nya tidak boleh diambil. Jadi kira-kira kalau misalnya kita representasikan ini sebagai CI gitu ya, di mana I-nya adalah 1, 2, 3 sampai N. Maka kalau misalnya kita ambil CI gitu ya, berarti kita tidak boleh mengambil CI-1 gitu ya. Dan kita juga tidak boleh mengambil CI plus 1 gitu. Itu tidak boleh diambil. Gitu ya. Oke, ini dengan asumsi bahwa I-nya berarti lebih dari 1 kan ya. Kalau misalnya C2, C3, C4, C5 sampai CN-1 gitu ya. Dan, I-nya harus kurang dari N berarti ya. Jadi maksimum N-1. Nah, sementara kalau C1 sama CN itu kan kasus khusus gitu ya. Karena kalau C1 diambil gitu ya, dia cuma hanya C2 saja yang tidak boleh diambil gitu ya. Begitu pula dengan kalau yang diambil adalah CN gitu ya, berarti yang tidak boleh diambil adalah hanya CN-1. Jadi karena dia pas di ujung gitu ya, jadi cuma sebelahnya aja satu aja gitu. Oke. Nah, sekarang supaya tidak terlalu abstrak, kita ambil instance gitu ya. Kita ambil contoh. Saya tidak akan mengambil contoh yang di kuis, nanti kalian bisa coba sendiri gitu ya sebagai latihan. Saya coba pakai angka yang lain gitu ya, yang lebih sedikit lah ya. Oke, jadi misal saya punya deretan koin yang bernilai, misalnya ada berapa ya, kita ambil 6 aja ya. Deretan saya punya 6 koin, misalnya koin bernilai 9 gitu ya, koin pertama bernilai 9, koin kedua, koin ketiga, koin keempat, koin kelima, koin keenam misalnya. Ini kita bilang I-nya gitu ya. Koin pertama itu 9, kemudian di urutan kedua ada koin 3, kemudian ada 9, kemudian mungkin 10, kemudian mungkin berapa ya? 5 dan 8 gitu. Boleh ya 8. Oke, begitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa maksimum gitu ya, ini berarti C koin ke I gitu ya, koin ke 1, koin kedua dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya adalah berapa maksimum saya bisa berapa maksimum nilai yang bisa saya dapatkan dengan aturan tadi di atas, dengan constraint di atas gitu ya. Jadi misalnya saya ambil 9 gitu ya, maka koin 3 kita tidak boleh ambil gitu. Tapi koin 9 boleh kita ambil ya, karena dia tidak adjacent. Misalnya saya ngambil 9, 9 sama 5 gitu. Nah, itu boleh gitu. Karena dia tidak adjacent, tidak bersisian. Oke. Strategi apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ini gitu ya? Strateginya tentu saja brute force bisa gitu ya. Tapi kita tidak akan bahas gitu ya. Yang mungkin bisa kepikiran yang mungkin greedy gitu ya. Karena ini kan maksimasi ya, jadi problem optimisasi. Problem optimisasi itu biasanya pertama kali kepikiran selain brute force itu greedy gitu, karena dia ya gitu biasanya digunakan untuk
menyelesaikan problem-problem optimisasi walaupun mungkin tidak terlalu tidak mendapat yang paling gitu ya, yang paling minimum atau paling maksimum, tapi setidaknya dia cepat gitu ya. Kita bisa dengan cepat mendapatkan tujuan yang kita inginkan gitu ya. Oke, misalnya kita pakai greedy. Kalau pakai greedy gimana? Kalau pakai greedy kan seperti biasa ya cari aja yang biasanya kan gitu ya. Cari saja yang nah nanti ya udah kita ambil kan gitu ya langsung. Nah dalam kasus ini misalnya kalau saya pakai greedy ya, berarti kan saya cari yang maksimumnya saja. Yang maksimumnya mana? Oh ini 10 gitu. Maka saya akan ambil C4 gitu. Saya akan ambil C4 ya 10 gitu ya. Nah kalau saya ambil C4 artinya saya tidak boleh ambil, saya harus buang kita harus buang C berapa tuh? Kan berarti I plus 1 sama I minus 1 ya. Berarti C5 sama C3 gitu. Itu tidak boleh kita ambil. Jadi artinya kalau saya gambarkan di sini, ini saya ambil 10, tapi ininya saya silang lagi. Oke, step pertama itu. Yang kedua, ya saya ambil lagi gitu kan, selama masih bisa ambil gitu. Nah, mana yang paling besar, yang paling benar adalah 9 kan ya, yang ini ya. Maka saya akan pick C1 gitu ya, 9. Gitu. Nah, kalau saya pick C1 artinya ya C2-nya saya nggak boleh ambil gitu kan ya. Maka saya nggak ambil. Nah, kemudian terakhir tinggal 8 kan ya. Ya udah saya ambil gitu. Jadi saya pick C6 karena dia sudah tinggal sendirian ya sudah gitu ya. Nah, ya sudah, berarti kalau kayak gini berarti saya tinggal hitung, oh berarti ada 27 berarti kan ya totalnya. Berarti saya bilang bahwa oke, berarti dengan menggunakan greedy maka nilai yang saya dapatkan adalah maksimumnya adalah 27. Gampang kan ya, maksudnya mudah sekali. Nah itu kalau pakai greedy. Nah kemudian cara kedua, nah cuman kan tadi ya greedy itu cepat, cuman dia belum tentu yang maksimum gitu. Ada kondisi-kondisi yang mungkin sebenarnya ada pilihan lain yang lebih maksimum gitu, yang lebih optimum gitu ya. Walaupun kadang ya emang itu benar tuh yang optimum gitu, tapi kita tidak tahu gitu ya kalau pakai greedy ya.